Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Pada materi kali ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar akuntansi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir ialah bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Oke, kita masuk ke konsep yang pertama, yakni konsep dasar akuntansi. Di sini ada 2 poin pembahasan. Yang pertama, perkembangan akuntansi, dan yang kedua, definisi akuntansi. Yang pertama, perkembangan akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi berkembang dari sistem tata buku berpasangan yang pertama kali diperkenalkan di Italia pada tahun 1494 oleh Luca Pacioli. Para penganutnya memberikan gelar Bapak Akuntansi. Perkembangan akuntansi di Indonesia dapat kita lihat sejak zaman penjajahan Belanda. Akuntansi telah digunakan dalam pembukuan sejak tahun 1642 oleh pemerintah Belanda. Itulah penjelasan singkat tentang perkembangan akuntansi. Poin kedua, kita masuk ke definisi akuntansi. Yang pertama, menurut AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, serta meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Yang kedua, definisi akuntansi menurut American Accounting Association. Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Kita masuk ke konsep yang kedua, ialah sistem informasi akuntansi. Di sini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi. Yang kedua, kualitas informasi akuntansi. Dan yang ketiga, pemakai informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Dalam prosesnya, akuntansi akan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, sehingga akuntansi mempunyai peranan penting dalam menyajikan suatu informasi. Informasi akuntansi memuat data ekonomi dalam bentuk laporan keuangan. Informasi akuntansi disajikan menurut sistem yang berlaku. Dengan informasi akuntansi dapat dilakukan analisis mengenai keadaan perusahaan sehingga keputusan dapat diambil dengan tepat. Akuntansi sebagai sistem informasi dapat didefinisikan dalam 3 hal. Yang pertama, masukan atau input. Akuntansi sebagai sistem informasi adalah informasi ekonomi dari kegiatan transaksi organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, masukan atau input. Input tersebut diolah melalui proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan keluaran output yang berupa informasi atau laporan keuangan. Yang ketiga, ada keluaran atau output berupa laporan keuangan tersebut digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang disajikan secara urut, jelas, sesuai aturan, dan mengedepankan sifat-sifat tertentu. Standar kualitas laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau disingkat SAK yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Karakteristik laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik yakni sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Jadi, informasi akuntansi ini harus relevan dengan penggunaannya, sehingga pengguna dapat mengetahui informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat dimengerti. Informasi akuntansi yang disajikan harus jelas dan dapat dimengerti oleh pemakai informasi. Yang ketiga, dapat diuji. Informasi keuangan yang dihasilkan harus dapat diuji kebenarannya oleh penilai independen. Yang keempat, netral. Informasi keuangan ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan kepada pihak tertentu.
Yang kelima, tepat waktu. Informasi keuangan hendaknya disajikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak pengguna secara tepat. Yang keenam, daya banding. Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode, antar perusahaan yang sejenis untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Dan yang ketujuh, lengkap. Informasi akuntansi harus menyajikan semua fakta penting dan tidak menyesatkan pengguna. Pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yakni pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal di sini ialah manajer perusahaan. Informasi akuntansi digunakan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi harta perusahaan. Yang kedua, menyusun rencana kegiatan perusahaan. Yang ketiga, mengukur laba perusahaan. Dan yang keempat, mengawasi kegiatan perusahaan. Pihak eksternal. Siapa saja sih pihak eksternal? Pihak eksternal yang pertama investor atau calon investor. Informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan terhadap keputusan investasinya. Yang kedua, karyawan. Sebagai pertimbangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan gaji atau upah, tunjangan, dan memantau kondisi perusahaan. Yang ketiga, kreditor. Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kredit, apakah perusahaan layak untuk menerima kredit. Yang keempat, pemasok. Informasi akuntansi berguna sebagai alat bantu dalam memprediksi pembayaran atas barang atau jasa yang diserahkan pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan. Untuk mengetahui kelangsungan perusahaan berkaitan dengan perjanjian atau kontrak dengan perusahaan lain. Yang keenam, pemerintah. Sebagai dasar penetapan pajak yang harus dibayar perusahaan. Dan yang ketujuh ialah masyarakat umum, berkaitan dengan kepentingan umum dan permasalahan sosial. Kita masuk ke konsep pembahasan yang ketiga, bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Yang pertama, bidang akuntansi. Sesuai dengan pengelompokan para pemakai akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara periodik berdasarkan catatan-catatan yang menjadi sumber pencatatan atau bukti transaksi. Yang kedua, pemeriksaan keuangan atau auditing. Pemeriksaan keuangan merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak perusahaan benar-benar sesuai kondisi sebenarnya dan sesuai dengan prosedur yang ada dan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berhubungan dengan berbagai masalah khusus yang dihadapi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang bertujuan untuk membantu para manajer di setiap tingkat organisasi, baik dalam menjalankan operasi sehari-hari maupun dalam merencanakan operasinya pada masa yang akan datang. Yang keempat, akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi serta penetapan harga pokok dari suatu barang setelah selesai diproduksi. Yang kelima, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Yang ketujuh ialah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Yang ketujuh, sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang khusus akuntansi dalam pembuatan suatu rencana serta pelaksanaan prosedur-prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan. Yang delapan, akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah berhubungan dengan penyajian laporan transaksi di lembaga-lembaga pemerintah yang mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan, dan pengendalian pengeluaran keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Profesi akuntansi. Di sini ada 4 profesi. Yang pertama, akuntan privat adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan publik atau eksternal akuntan adalah akuntan yang bergerak dalam bidang akun publik, yaitu menyerahkan segala macam jasa akuntansi untuk organisasi bisnis ataupun non-bisnis. Atas penyerahan jasa-jasa itu, akuntan publik memperoleh kontrastasi yang biasa disebut fee. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Profesi akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan yang bertugas merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan uang atau kekayaan negara. Yang keempat, profesi akuntansi pendidik. Profesi akuntansi pendidik adalah akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para pelajar dan mahasiswa. Selain itu, akuntan pendidik juga melakukan penelitian-penelitian guna pengembangan ilmu akuntansi. Oke teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kita tentang akuntansi sebagai sistem informasi, teman-teman bisa mendownload aplikasi kuis di link berikut. Terima kasih teman-teman, tetap semangat belajar ya.